Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Siswandi. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana oleh dosen Dr. Hajah Heni Nuarini SMH dan juga asistennya yaitu Dr. M. Rendi Ariandayani SMH. Responsi bab 6 yaitu tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Dari pengertiannya sendiri yaitu merupakan unsur subjek dari tindak pidana Genstrafzonderschuld yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan yaitu keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Unsur-unsur kesalahan yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Selanjutnya, pengertian kesengajaan. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MVT kesengajaan diartikan dengan menghendaki atau mengetahui. Jadi dapat dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya. Adapun corak atau bentuk kesengajaan yaitu pertama, kesengajaan dengan maksud atau bertujuan untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu kesengajaan dengan sadar, kepastian atau keharusan. Selanjutnya itu kesengajaan dengan sadar, kemungkinan atau bersyarat. Teori apa boleh buat atau Inkaufmann teori. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya yaitu seperti adanya akibat atau sebenarnya tidak dikehendaki. Bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbul akibat tersebut. Yang kedua itu akan tetapi meskipun ia menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memikul risiko. Pembagian jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama itu dolus determinatus, yaitu kesengajaan yang tertentu ditunjukkan pada objek tertentu. Kedua itu dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu. Yang ketiga itu dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek yang satu atau objek yang lainnya. Yang keempat itu dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada umum. Yang kelima itu Weberse dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek tertentu. Yang keenam itu dolus interectus, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak. Yang ketujuh itu dolus predimatus, adalah kesengajaan yang direncanakan selebih dulu. Yang kedelapan itu dolus repentinus, yaitu disebut juga astamut, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus preditatus. Kekeliruan atau kesesatan atau salah kira disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan atau kekeliruan atau salah kira. Kesesatan dapat dibedakan kesesatan peristiwa, kesesatan hukum, kesesatan atau kekeliruan orang, yaitu selanjutnya kekeliruan objek, penyimpangan sasaran, dan delik putatif. Kealpaan atau kulpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Unsur-unsur kealpaan yaitu pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya sehingga pelaku dapat menduga tetapi pelaku kurang hati-hati. Yang selanjutnya itu pelaku kurang hati-hati. Bentuk-bentuk kealpaan. Yang pertama itu culpa lata atau Markelesic Schuld,
yaitu kealpaan berat. Yang kedua itu culpa levis, yaitu kealpaan ringan. Yang ketiga itu bewusst assault, yaitu pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbul akibat dari perbuatannya. Yang keempat yaitu unbewusst assault, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab yaitu pertama, sistem deskriptif atau menyatakan. Yang kedua yaitu sistem normatif atau menilai. Yang ketiga itu sistem deskriptif dan normatif.